Nah, sekarang kita ke contoh 12 ya. Ada grab lengkap K5 atau saya beri nama grab H. Nah, untuk memberikan warnaan garis ini, kita lihat di derajat titiknya masing-masing. A kita hitung 1, 2, 3, 4, berarti 4. B 1, 2, 3, 4. Kemudian C 1, 2, 3, 4. D 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga derajat maksimumnya juga 4, atau ini adalah M. Nah, menurut teorema 3 bahwa si dari H itu lebih besar sama dengan M kurang dari sama dengan M plus 1, atau kalau M nya saya ganti 4, ini 4 plus 1, ini 4, ini 5. Nah, sekarang kita lihat, kita warnai ya. Misalnya yang EA kita kasih warna 1, maka yang AD ini nggak bisa 1. Terus kemudian ini juga nggak bisa 1, ini juga nggak bisa. Nah, sekarang yang ini bisa 1, DB ini ya, berarti DB kita kasih warna 1. Kemudian ini juga nggak bisa 1, ini nggak bisa 1 juga ya tadi. Nah, sekarang kita yang kedua, ini kita kasih 2. Kalau ini 2 berarti ini nggak bisa, ini nggak bisa 2. Kemudian ini bisa 2, yang ini bisa 2 kan, karena dia tidak memotong di sini ya. Terus kemudian ini nggak bisa 2, ini nggak bisa 2. Kemudian ini juga nggak bisa, ini nggak bisa 2 juga. Yang ini bisa 2 ya. Ini kan juga bisa 2 jauh. Oh, nggak bisa. Ini berpotongan di sini. Nggak bisa 2. Nah, sekarang yang 3. Yang ketiga. Ini misalnya ini 3. Berarti ini juga nggak bisa. Terus ini nggak bisa 3, ini nggak bisa 3, ini nggak bisa 3. Ini saya gambar aja ya biar lebih jelas. Saya warnai langsung. Ini tadi hijau, warna hijau, ini warna hijau. Keliru. Yang hijau sebelah sini deh. Ini hijau. Terus ini yang biru. Ini yang biru. Kemudian ini pink. Ini juga pink. Terus berarti ini kelihatan, ini nggak bisa biru, ini nggak bisa biru. Nah, ini bisa biru kan di sini ya. Ini berarti bisa biru. Ini berarti bisa 3. Yang ini nggak bisa biru, ini nggak bisa biru, ini jelas nggak bisa biru. Sekarang yang keempat, ini 4. Kemudian ini nggak bisa 4, ini bisa 4. Ini bisa 4. Terus kemudian ini kita kasih warna 5.
ya. Ini 5. Nah, ini juga nggak bisa 5. Berarti apa? Hijau, biru nggak bisa. Bentar. Ini saya ganti aja. Ininya yang 5. Ini yang 5. Terus pinknya saya ganti di sini. Ini yang saya beri warna 2 ya. Nih. Ini saya jelaskan lagi, ini 5. Ini 5. Ini 2. Ya, jadi 5 warna. Kan ini nggak memotong di sini ya. Terus pinknya juga ini nggak memotong di sini. Udah. Berarti sesuai ketentuan dia maksimal 5 warna. Nah, sekarang untuk grep lengkap KN mempunyai sifat khusus mengenai belahai kromatiknya. Perhatikan beberapa contoh grep lengkap berikut ya. Coba, ini K2. K2 kalau kita kasih warna nih, kan hanya satu warna nih, ini saja, maka kita dapatkan bilangan kromatiknya dari K2 itu sama dengan 1. Sekarang kita lihat yang K3. K3 kita kasih warna ini 1 ya. Ini nggak mungkin 1, nggak mungkin 1. Terus kasih warna lagi. Ini misalnya warna ke-2. Ini juga nggak mungkin 2. Sehingga kita kasih warna lagi. Ini 3. Jadi di situ bilangan ketemu, bilangan kromatiknya itu adalah 3. Nah, sekarang yang K4. Ini 1. Kemudian ini nggak bisa 1, nggak bisa 1, nggak bisa 1, nggak bisa 1. Gitu ya. Ini bisa 1. Terus kemudian ini 2. Ini nggak bisa 2. Ini nggak bisa 2. Yang ini bisa. Ini bisa 2. Kemudian ini 3. Warna yang ke-3. Nah, ini kan bisa 3 juga. Nah, sehingga ketemu bilangan kromatik 3. Nah, dari hasil-hasil ini maka kita bisa simpulkan di teorema 4 ya. Teorema 4 mengatakan bahwa kalau n-nya ganjil, maka si dari Kn itu sama dengan n, dengan syarat n-nya lebih besar 1. Kalau n-nya genap, maka si Kn-nya itu sama dengan n-1. Contoh, kalau si K5 berarti n-nya 5, ganjil, maka si K5 itu adalah 5 karena untuk ganjil dia sama dengan n. Kemudian demikian juga 7. K7 n-nya ganjil, maka si K7 juga sama dengan 7. Nah, sekarang kalau si K4 n-nya kan 4, genap, berarti pakai yang rumus ini. N-1 berarti si K4 4-1 sama dengan 3. Si K8 karena n-nya sama dengan 8 genap, maka si K8 adalah 8-1 sama dengan 7. Kemudian masuk ke
Ini selanjutnya, hubungan antara banyaknya titik graf lengkap dan bilangan kromatik. Oh, ini sudah tadi. Nah, sekarang teorema 5. Jika G graf sederhana bipartisi yang derajat maksimum titiknya adalah M, maka si G adalah M. Ya. Nih. Sekarang contohnya, contoh 14. Ada graf bipartisi di sini. Graf G1. Kita cari derajat dari titik A 1, 2. Derajat titik B 1, 2. Derajat titik C 1, 1. Titik D 1, 2. Titik E 1. Sehingga maksimumnya adalah 22 itu sebagai M. Nah, menurut teorema 5 maka si G1 itu adalah M atau sama dengan 2. Coba kita warnai ya. Misalnya CA kita kasih warna pink ya. Nah, ini nggak mungkin pink juga. Ini tapi bisa pink. Bisa 1. Terus kemudian kita kasih warna AD. AD kita kasih warna ke 2. Ini juga kita bisa kasih warna 2. Sehingga di situ ada 2 warna atau bilangan kromatiknya sama dengan 2. Contoh berikutnya yang G2. Kita cari dulu derajat titiknya X 1, 2, X hanya 1 ya. X nya hanya 1. Nih. Y 1, 2. Z 1, 2, 3. P 1, 2, 3. W 1, 2. T 1. Sehingga maksimumnya derajat titiknya adalah 3 atau M. Jadi di situ adalah 3. Yuk, coba kita buktikan. Misalnya ini diberi warna 1. Berarti ini VE, VY, VZ gak bisa. Tapi ZW bisa. Ini 1 juga. Kemudian ini juga gak bisa ZW. ZW gak bisa oranye 1. Berarti ini, tapi ini bisa. Ini berarti 1 juga. Ya. Terus kemudian VY kita kasih warna yang kedua. Ini nggak bisa VZ, tapi ini bisa 2. Terus kemudian XVZ 1, 3 ya. Nah, berarti ini di sini ada 3 warna. Maka bilangan kromatiknya adalah 3. Contoh yang berikutnya, Q3. Kita cari dulu. D dari K 1, 2. D dari M L1. M 1, 2, 3, 4. P 1, 2. Q 1, 2. R 1, S 1. Sehingga maksimumnya 4. Ini M. Nah, kita kasih warna KP. KP kasih warna yang 1. Ini nggak bisa, tapi ini QL bisa 1. Ini nggak bisa juga. Ini bisa. Ini juga 1. Terus kemudian PM kita kasih warna yang 2. QM nggak bisa. MS juga nggak bisa. Terus kemudian QM kita kasih warna lagi yang ke-3. Nah, MS juga nggak bisa ketiga. Jadi kita kasih warna
yang beda lagi. Nah, ini yang keempat, sehingga di situ ada 4 warna atau bilangan kromatiknya adalah 4. Nah, berdasarkan teorema 3 dapat disimpulkan bahwa KPT, jadi partisi P gitu ya. Benarnya ini enggak ada K-nya ya. Partisi P dan T itu maksimum P dan T. KP adalah lambang untuk graf bipartisi lengkap dan yang himpunan titiknya terpisah menjadi himpunan pertama terdiri dari P titik dan himpunan kedua dari T titik. Tanda maksimum PT menyatakan yang terbesar di antara P dan T. Itu kalau bipartisi lengkap ya. Nih, contoh ini 3 dan 4, maka maksimumnya 4. Ini 2 dan 3, maka maksimum ini enggak lengkap ya. Ini kalau ini dilengkapin itu kan, itu artinya nanti ketemu 3 ya. Ini karena ini enggak lengkap, ini enggak ada yang lengkap, ini juga enggak lengkap ya. Kalau ini 3 enggak masalah, maksimumnya 3. Itu kalau bipartisi lengkap. Misalnya kalau bipartisi lengkap, saya contohkan yang tadi ya, 2 itu aja ya. Kalau bipartisi lengkap kan gini. Nah, ini misalnya A, B, C, D, E ya. Ini D dari A, DB, DC, DD, DE. A 1 2 3, B 1 2 3, C2, D2, E2. Nah, ini kan delta G. Ini misalnya H ya. Misalnya graf H. Itu kan delta H-nya adalah 3, atau di sini katakanlah enggak usah ini. Nah, tadi dikatakan bahwa ini misalnya P-nya di situ adalah yang atas 2, kemudian T-nya yang 3. Nah, maka nanti kesimpulannya, maka Si dari H itu adalah maksimum dari P, T, atau maksimumnya 2 dan 3 atau 3. Coba bener nggak ya? Atau ini, jadi kalau menurut teorema 5, maka Si dari H itu sama dengan M. Ini kan sama dengan M, maka sama dengan 3. Nah, benar nggak? Coba kita lihat. Misalnya ini A, C kita kasih nomor 1. CB nggak mungkin nomor 1 ya. AD enggak, ini enggak. Tapi BD ini bisa 1. Ini bisa 1. Terus kemudian ini nggak bisa ya. Dah. Sekarang
AD 2, ini nggak bisa, tapi ini bisa, ya kan? Ini bisa 2, ini nggak bisa. Atau saya ambil ini aja, yang ini yang 2. Ini yang 2 ya. Nah, terus tinggal ini misalnya orange, ini 3, ini juga 3 ya. Jadi ada 3 warna di situ. Jadi sesuai ini maksimumnya adalah 3, ini sama itu ya. Nah, ini akhir dari bab 5. Kita udah selesai, tinggal latihan-latihan saja.